Selamat siang, Lause. Saya Sebastian dari 10 MIPA 1, dan hari ini saya akan mempresentasikan proses pembuatan iklan dari konsep desain sampai dengan hasil pembuatannya. Nah, sekarang saya akan mulai dari konsep desain. Konsep desain saya untuk iklan ini, yang pertama-tama produk yang saya pilih adalah yang seperti bisa dilihat komputer ini adalah produk lampu. Dan konsep desain untuk iklannya ini saya mengambil konsep dari boxnya dengan warna-warna yang ada di boxnya yang dominan seperti hijau dan kuning. Dan seperti pada umumnya untuk lampu, saya akan menggunakan konsep desain seperti lampu yang menyala. Lampu yang menyala terang karena ini adalah lampu LED sehingga saya bisa menuliskan banyak kelebihannya dalam sebuah iklan. Nah, sekarang untuk proses pengambilan fotonya. Proses pengambilan fotonya saya menggunakan Studio Box Mini yang didapatkan dari sekolah, dan itu sangat berguna untuk foto box lampu untuk yang di di sini. Nah, dan ini yang hasil foto kedua untuk perspektif box yang kedua seperti ini. Saya menggunakan mode Pro untuk menyesuaikan cahayanya. Dan ini adalah untuk lampunya. Saya tidak menggunakan lampu Studio Box yang mini eh, karena kita tidak bisa dapat melihat putih lampunya jika menggunakan background putih, sehingga saya memakai kain yang berbahan hitam seperti ini supaya kelihatan untuk proses editingnya. Setelah itu, saya menggunakan tool path untuk em, membuang bagian background belakangnya. Setelah saya menggunakan path, lalu saya menggunakan invert. Setelah itu saya bisa membuang backgroundnya dengan jangan lupa dengan add alpha channel di sini. Nah, saya melakukan itu terhadap kedua foto lainnya yang di sini untuk box lampu cahaya yang bermerek cahaya ini, dan ini juga. Tapi sebelum sebelum melakukan itu saya menggunakan tool levels, saturation, dan curves untuk mengatur cahaya dan warnanya lebih lanjut. Nah, setelah itu saya lanjut melakukan poster yang pertama yang saya buat adalah poster yang berukuran A3, poster yang siap untuk cetak. Nah, ini adalah hasilnya, dan proses pembuatannya pertama-tama saya menggunakan gradient. Gradient yang di sini untuk membuat backgroundnya yang bergradiasi seperti ini. Lalu setelah itu saya gunakan foto lampu yang sudah di-cut. Yang dari sini udah di-cut terus di-rotate, dibalikin seperti lampu yang ada di atas plafon yang menyala biasanya. Nah, untuk efek yang bercahaya seperti ini, saya mengkat bagian dari bawah lampunya sampai ke ujung lampunya yang ada di sini, yang bagian yang bersinar, yang bisa bercahaya menjadi seperti ini menggunakan mode screen. Nah, dari mode screen itu saya menggunakan filter Gaussian blur, dan radiusnya itu digedein sampai membentuk efek cahaya seperti ini. Lalu saya membuat rancangan slogan untuk produk
yang berhubungan dengan lampu ini. Seperti di sini terangi hidupmu dengan hemat listrik. Karena salah satu kelebihan LED adalah dia hemat listrik daripada lampu konvensional seperti lampu pilar. Lampu pijar bukan lampu pilar. Nah, di sini biasanya iklan tersebut iklan yang untuk barang-barang yang kecil seperti itu mempunyai list harga. Ciri-cirinya seperti itu. Nah, saya sengaja menggunakan warna terang supaya terlihat berwarna di mata orang, supaya orang-orang tertarik. Dan slogan ini dapat menjelaskan kelebihan produknya secara singkat. Nah, dengan harga yang tertera dengan warna yang cerah seperti ini, orang akan lebih banyak kemungkinan untuk tertarik untuk membelinya karena harganya termasuk murah untuk sebuah lampu dengan syarat harga mulai dari 12.000. Nah, seperti itu. Dan yang efek putih yang melengkung ini saya membuatnya dari puff. Nah, efek lengkung ini dari mana? Efek lengkung ini inspirasinya seperti saya bilang untuk konsep desainnya dari boxnya itu sendiri yang mempunyai lengkung putih seperti ini. Nah, sehingga lebih lebih terus kesan ramai untuk posternya. Dan ini logonya juga saya sesuaikan dengan logo yang sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya proses pembuatan untuk poster untuk Instagram yang di sosial media. Dan itu ada 4 desain. Ini adalah desain yang pertama. Desain yang pertama di sini saya juga menyambungkan garis putihnya yang ada di boxnya ini. Untuk sebagai apa? Sebagai orang saat lihat sosial media terlihat menarik seperti ini. Nah, saya menggunakan paintbrush yang berpola bintang-bintang supaya match sama maksudnya selaras dengan boxnya. Sini lampu LED cahaya dan saya membuat slogan yang baru yaitu berkualitas dan hemat energi yang artinya tidak jauh dengan poster A3 yang sebelumnya. Nah, untuk yang desain kedua, saya menjelaskan kelebihannya dengan seperti ini. Setelah saya searching Google, saya mendapatkan beberapa informasi bahwa kelebihan layar bukan layar ya, lampu LED 7 kali lipat lebih hemat daya dan 28 kali lipat lebih tahan lama dibandingkan lampu pijar untuk daya tarik yang satu ini untuk sebuah iklan. Nah, kalau untuk yang text curve ini saya menggunakan uh, text along path. Jadi menggunakan layer baru dari teks itu menjadi lengkung, menggunakan path yang lengkung juga. Dan ini saya taruh foto box untuk produk yang di sini dan juga lampu yang menyala, sama seperti yang poster di A3. Oh ya, sebelum itu untuk ini saya ya seperti biasa naruh lampu bersama dengan boxnya seperti ini dan menjadi satu layer di merge. Nah, ini untuk ini yang ketiga sebenarnya. Untuk yang ketiga saya akan menjelaskan harganya. Jadi saat seseorang men-scroll untuk melihat produk lampunya lebih lanjut akan melihat harganya seberapa dulu. Di sini kita akan menjelaskan di sini iklannya akan menjelaskan harganya dan juga slogan yang baru yang saya buat lagi. Dan ini dibuat agar menyampur dengan lampunya. Untuk tulisan seperti ini saya menggunakan tool perspektif. Ya, supaya bisa terlihat lebih menarik seperti ini. Yang di poster A3 juga sama. Ini juga menggunakan tool tool perspektif dengan supaya terlihat
teksnya lebih terlihat lebih besar dan menghadap kita. Nah, yang ini ya mirip seperti ini. Dan ini untuk yang terakhir, menurut saya ini yang saat saya bikin slogan baru ini yang paling menurut saya paling bagus, seperti sebuah kayak puisi gitu. Karena belakangnya saya membuat nyambung seperti brandnya. Terang jaya, hemat daya, dan LED cahaya. Di sini saya menggunakan efek bintang dari paintbrushnya lagi untuk menciptakan seperti boxnya yang ada di sini. Dan juga menggunakan gradient yang merupakan warna dominan yang berada di boxnya. Biasanya slogan-slogan iklan ini dibuat singkat seperti ini supaya uh, orang yang melihat dapat mengingat produknya dengan mudah. Seperti itu. Sekarang terakhir untuk publishing iklan di Instagram. Yang saya mengganti username saya menjadi cahaya lampu LED karena biasanya perusahaan yang ingin mempromosikan di Instagramnya pasti menggunakan username perusahaannya. Nah, untuk yang pertama saya udah post seperti ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, untuk captionnya saya membuat captionnya yang pastinya menjelaskan kelebihan, namun tidak melebih-lebihkan kelebihan itu. Karena bisa berdampak buruk pada produk itu sendiri. Dan dari kelebihan-kelebihan itu saya juga menambahkan kalimat yang persuasif yang biasanya orang orang mau ketika melihat sesuatu yang berkualitas dengan harga yang murah. Dan untuk hashtagnya saya menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan produk tersebut. Yang produk di sini ada lampu sehingga saya menggunakan hashtag lampu LED, cahaya lampu LED sebagai brandnya untuk menjadi hashtag, dan kelebihan lampu dari ini yang saya buat hashtagnya. Nah, sekian dari presentasi pembuatan iklan yang saya buat. Terima kasih. Sebelum video ini berakhir, saya akan menceritakan pengalaman saya selama belajar multimedia di semester 2. Nah, karena dari pengalaman belajar di semester 2, saya telah belajar bagaimana cara menggunakan mode pro pada HP yang sebelumnya saya tidak pernah lakukan. Dan dari mode pro itu saya bisa mengatur cahaya supaya fotonya terlihat lebih bagus. Dan saya bisa membuat foto produk seperti yang ada di studio-studio foto untuk foto produk. Dan setelah itu saya juga belajar bagaimana cara memotong bayangan menggunakan layer mask. Seperti pada latihan yang sebelum saya telah lakukan, ada foto kamera yang memiliki bayangan dan saya membedakan bayangannya itu ke background yang baru. Setelah itu saya belajar bagaimana cara membuat iklan yang benar. Dan faktor-faktor sebuah iklan bisa membuat produknya laris, seperti foto yang menarik dengan slogan-slogan yang dapat diingat dengan mudah dengan orang, dan juga slogan yang singkat tapi padat seperti ini. Lalu juga saya belajar bagaimana merencanakan strategi untuk iklan. Misalnya target untuk produknya untuk kalangan seperti apa, dari umur berapa gitu, dan orangnya maunya seperti apa. Setelah itu saya juga dari
pelajaran semester 2 saya juga belajar gimana cara mengedit produk iklan di gym yang biasanya saya membuat poster itu selalu di aplikasi yang ada di HP seperti Canva. Dan saya tidak pernah tahu bagaimana cara mengedit produk-produk iklan seperti ini. Dan akhirnya sekarang saya tahu dari pembelajaran tersebut. Dan manfaat yang saya dapat tentunya saya bisa mengetahui bagaimana iklan-iklan tersebut bisa menarik menarik perhatian konsumen. Dan juga saya